Halo, selamat pagi. Apa kabar? Senang bertemu dengan saudara pagi hari ini. Ada sukacita? Sekarang kita bicara tentang ini, saudaraku. Berkat dan tanggung jawab kita. Kita katakan sama-sama, berkat dan tanggung jawab kita. Sama-sama berdiri kita baca dalam Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Sama-sama kita baca. Dari alamatnya mulai. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, bisa ditambah sedikit. Konsumisme dan hedonisme saat ini bagaikan virus yang sudah memasyarakat. Ya, virus lalu memasyarakat. Konsumerisme, hedonisme itu seperti virus yang sudah memasyarakat dan nggak bisa terbendung lagi. Dari waktu ke waktu terus meningkat, dari waktu ke waktu terus meningkat. Nah, bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, yang penting adalah memiliki pemahaman yang benar dan bertanggung jawab atas berkat dari Tuhan yang dipercayakan pada kita. Terserah virus itu merajalela, terserah kondisi bagaimana, tapi kita yang diberkati Tuhan ini punya tanggung jawab. Tadi dikatakan bertanggung jawab mengelola, ngurus, merawat, mengembangkan berkat yang ada pada kita. Nah, pembacaan ayat dalam khotbah hari ini mengingatkan kita agar ketika, jadi kalau kita baca teksnya ya, ketika ekonomi keluarga mulai membaik dan hidup terasa berkecukupan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Ya, saya pernah khotbah dengan judul yang paling gampang diingat, kalau sudah, nah itu ingat ya, kalau sudah kenyang. Kalau sudah duduk jangan lupa berdiri. Kalau semuanya sudah membaik, ekonomi baik, kemudian kita merasa bahwa seperti dikatakan ayat tadi, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat saya punya ini dan itu. Firman Tuhan ingatkan, ya, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Ya, jangan sombong, jangan merasa keberhasilan karena usaha dan kekuatan kita sendiri. Ya, karena tadi semua milik Tuhan, lalu Tuhan percayakan kita untuk mengelola. Tujuan Allah memelihara dan memberkati saudara dan saya dengan berbagai kekayaan, dengan berbagai berkat. Ingat ini, adalah untuk menggenapi dan meneguhkan janjinya. Ya. Untuk menggenapi dan meneguhkan janjinya. Dalam ulangan ini Tuhan berkata kepada orang Israel, untuk menggenapi janji kepada nenek moyang dan meneguhkan janji firman-Nya. Jadi Tuhan tuh beri berkat, pemeliharaan. Tuhan hanya ingin menggenapkan janji dan meneguhkan firman.
Jadi kalau sekarang Tuhan berkati saya dan saudara, bukan karena kita, bukan karena saya, bukan karena saudara yang telah berusaha dengan sekuat tenaga. Berusaha dengan jerih payah yang luar biasa. Orang bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Baru bisa dapat ini semua. Enggak, saudara. Semua karena Tuhan mau menggenapi janjinya. Ketika kita percaya, Tuhan bilang dalam Matius 6 ayat 30, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Lalu Tuhan katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa. Ya, semua dicari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu, kita, saudara dan saya, kita semua memerlukan semua itu. Jadi kalau Tuhan bilang, Tuhan tahu kalau kita perlu, bukan asal tahu. Kalau kita kan cuk tahu ya. Yang ketawa tahu, yang dimaksud cuk tahu. Apa itu cuk tahu? Cukup tahu aja. Biasanya ada plusnya sih, gosip. Nggak ada orang yang cukup tahu. Kalau udah tahu jadi gosip. Kalau Tuhan bilang, aku tahu, Tuhan pasti ulurkan tangan untuk membantu. Tuhan punya kepedulian kepada kita anak-anaknya. Tetapi Tuhan bilang, sama seperti ayat di atas katakan, carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji-janji Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan genapi. Tuhan teguhkan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dalam Yohanes 10 ayat 10, saudaraku, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, kepada orang percaya Allah berjanji memelihara, bahkan sampai berkelimpahan. Saudara paham berkelimpahan? Ya. Berkelimpahan itu kalau gelas kita isi air sudah penuh, masih tumpah, luber. Itu janji Tuhan. Saudara-saudara, jangan mengeluh, jangan kecewa. Coba ingat ini, ketika kita masih bisa makan setiap hari, ketika kita punya rumah untuk berteduh, baik milik ataupun kontrak, ketika kita punya kendaraan, baik roda 2, ada yang punya roda 3, baik roda 2, roda 4, dan lain-lain. Ketika kita masih punya tabungan, ketika kita masih punya sesuatu yang bisa kita katakan milik saya. Semua itu, saudara-saudara, sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan dan penggenapan janji untuk saya dan saudara. Amin. Ingat, semua Tuhan. Fokusnya Tuhan. Karena itu, saudaraku, hargailah apapun yang ada pada kita. Hargailah dan bertanggung jawablah untuk semuanya itu. Bertanggung jawablah untuk semuanya itu. Karena semua pemeliharaan Tuhan, dan satu hari nanti setiap rupiah yang Tuhan percayakan pada kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, kita harus paham itu. Baik, saudaraku, kita lihat beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan pemelihara dan sumber berkat. Ya. Tuhan telah berjanji kepada kita orang percaya akan memelihara dan mencukupkan keperluan kita. Amin. Cepat. Iya. Tuhan sumber segala berkat yang kita butuhkan. Amin. Ini harus yakin dulu.
harus paham dulu. Tuhan sumber berkat. Tuhan pemelihara. Kita baca Ulangan 28 ayat 2 sampai 6. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Saudara-saudaraku, ketika saya kembali membaca ayat ini, sepertinya ada satu aliran, seperti aliran sungai itu, yang mengarah kepada keluarga saya, mengarah kepada keluarga saudara-saudara sebagai orang-orang percaya. Ada sungai besar, lalu ada sungai-sungai kecil yang gak pernah kering ngalir. Saudaraku, ini terjadi. Ya. Karena dikatakan segala berkat ini akan, coba, saudaraku, segala berkat ini akan datang loh, saudaraku. Saudara pernah datang tamu tok gitu ya. Nah itu orang datang. Berkat itu ketuk-ketuk pintu, saudaraku. Ketuk-ketuk pintu. Hanya seringkali kita nggak bukakan. Karena kita nggak peka bahwa berkat itu datang. Saudaraku, dengan janji yang jelas ini, kita nggak perlu khawatir. Karena berkat itu akan datang. Kepada siapa? Nah ini saudaraku, tadi saudara yakin Tuhan sumber berkat? Amin. Tuhan pemelihara? Amin. Nah, berkat itu akan datang pada saudara? Amin. Nah ini saudaraku, syarat dan ketentuan. Ya iyalah saudara ya. Ya iya, apapun di dunia ini kan syarat dan ketentuan berlaku. Allah sumber berkat, Allah sumber pemelihara, berkat itu akan datang. Semua diaminkan? Amin. Oke. Kepada siapa? Yang dengar-dengaran. Yang taat. Enggak banyak yang diminta. Ya. Jika engkau mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Yang mau taat. Seperti tadi, saya sudah kutip, yang seperti apa sih yang mau taat, yang mau dengar-dengaran, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulukan pemilik berkat. Ya, utamakan sumber berkat dengan cara membangun hubungan yang erat. Ya, dahulukan pemilik berkat, utamakan sumber berkat. Dengan membangun hubungan yang erat. Dengan siapa? Dengan pemilik berkat. Dengan sumber berkat itu. Saudaraku, ada peribahasa, takkan lari, ayo teruskan, takkan lari gunung dikejar. Ya, dia di situ-situ aja gunung. Saya sering perjalanan luar kota, saya suka bercanda, kalau ini diteruskan lurus, kita bisa sampai ke gunung itu. Udah 1 jam perjalanan, udah 2 jam perjalanan, nyampe enggak ke gunung itu? Enggak, dulu waktu kecil saya pikir gunungnya itu jalan. Serius, saudaraku, bodoh banget saya. Iya, takkan lari gunung dikejar. Yang sering kita lakukan adalah mengejar berkat, mengejar gunung, dan kemudian kejar-kejaran. Yang enggak pernah berhenti, capek, lelah. Dan kita enggak dapat apa-apa. Ingat, ini saudaraku, semua yang dikejar pasti, karena itu jangan kejar berkat. Amin. Berkatnya lari. Berkatnya lari. Berkat itu kata
Kata Salomo, jinak-jinak merpati. Ya. Jinak-jinak merpati berkat itu. Kelihatan kan, deket kan? Waktu mau ditangkap, berkat kekayaan itu bersayap. Kalau kita kejar dia, pergi, dia terbang. Karena itu jangan dikejar. Kita harus tahu siapa pemiliknya. Kita tak harus tahu di mana sumbernya. Datangi pemiliknya, bangun hubungan yang erat. Karena berkat itu akan datang, gak usah dikejar. Ya. Semua yang dikejar lari, karena itu jangan suka kejar-kejar ya. Nanti lari, gak dapet. Jumpai pemilik dan sumber berkat, bangun hubungan yang erat, maka berkat itu akan datang. Berkat itu akan menjumpai saudara. Berkat itu akan bisa saudara nikmati. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Ini kelihatan banget saudaraku. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, amennya wis. Tapi susah payah tidak menambahinya, kok nggak banyak yang amin ya. Ini tidak memahami kalimatnya mungkin. Karena banyak orang juga tidak memahami atau tidak menggabungkan ayat ini jadi satu dengan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Atau dipahaminya berbeda. Kalau gitu kita nggak usah kerja, karena berkat Tuhan menjadikan kaya. Saudara-saudaraku, oke, untuk pemahaman ayat ini ada banyak versi. Berkat itu blessing itu bahagia, jadi bukan bicara materi. Terserah pada konteks yang lain. Tapi konteks bulan ini adalah bicara tentang uang, berkat, dan kekayaan. Jadi saya mengambil ayat ini dengan pemahaman berkat Tuhan ini bisa uang, kekayaan, atau juga blessing, bahagia. Begitu. Saudara, setiap orang punya keinginan untuk kaya, kecuali sudah hopeless, kerja keras, nggak kaya-kaya, ya udahlah terima saja. Ya. Tapi pada dasarnya ingin kaya, artinya pengen punya uang, pengen hidupnya sehari-hari, nggak repot mikirin harus makan apa dan lain sebagainya. Gitu. Ada waktunya orang mau makan apa ya siang ini. Tapi ada waktunya Tuhan berkati, bingung mau makan apa. Itu dulu, makan apa dulu. Nanti diberkati lagi, bingung mau makan di mana. Nah bahayanya kalau sudah banyak berkat nggak bisa ngitungnya, siapa yang mau dimakan? Makan siapa? Ya. Pada dasarnya itu, nggak usah munafik. Saya kan orang Kristen. Saya orang suci, nggak mikirin uang. Ada yang begitu? Mudah-mudahan tidak ada. Bapak Pendeta saudara ini realistis banget. Realistis, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Untuk mendapat kekayaan, saudaraku, kita pernah mendengar, atau jangan-jangan kita pernah melakukannya. Dulu ya, orang ingin kaya pergi ke Gunung Kawi. Ya, pergi ke Gunung Kawi, atau ke dukun, atau ke tempat-tempat keramat untuk memperoleh kekayaannya. Ada juga dengan cara lain. Dia nggak ke Gunung Kawi, dia nggak ke dukun, tapi dia korupsi, menerima suap, atau mendapat bagi-bagi di kantor. Disebut korupsi bukan, disebut suap bukan. Saya terima bareng-bareng, ya ini korupsi berjamaah ini saudara. Semua diupayakan untuk bisa jadi kaya.
Lalu itu halus, yang kasar apa? Mencuri, merampok dengan berbagai alasan. Sehingga ada ungkapan untuk memperoleh kekayaan itu, dikatakan orang menghalalkan segala cara. Ya. Cara-cara seperti inilah yang kemudian Salomo katakan akan ada susah payah yang menambahinya. Ya. Dapat gak yang disebut dalam tanda kutip berkat? Dapat. Dapat gak yang disebut kekayaan? Dapat. Tetapi kemudian ada susah payah, kesukaran, kesedihan menambahinya. Susah payah itu bisa juga terjadi ketika keinginan menjadi kaya itu terlaksana. Bersamaan dengan itu juga susah payah, sakit penyakit lah, diberkati sepertinya kaya, kekayaan bertambah, tetapi kesusahan juga bertambah. Uang bertambah, rasa takut juga bertambah. Uang bertambah, kekayaan bertambah, kegelisahannya juga bertambah. Saudaraku, saya berharap tidak ada jemaat yang punya pengalaman ini. Semua bertambah rasa takut. Takut ketangkep, takut ketahuan, dan lain sebagainya. Itu membuat penderitaan. Berkat Tuhan menjadikan kaya, kesusahan, rasa takut tidak menambahinya. Amin. Ya. Nikmati berkat yang tersedia, apapun itu. Jangan lihat jumlah. Yang penting nikmati pemeliharaan Tuhan. Baik. Saudara merasa diberkati? Saya mau ingatkan saudara saja. Di sini siapa yang masih pakai tabung gas warna hijau? Angkat tangan. Ya. Pakai tabung gas warna hijau. Angkat tangan. Ya. Saudara baca apa tulisannya di sana? Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 18. Saya yakin ini jemaat senang dengan khotbah di poin terakhir ini. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah. Kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah. Di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Ini ayat, kita lanjut baca. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Saudara kerja capek enggak sih? Capek. Ayat ini katakan saudara berhak menikmatinya sesuai dengan nah, enggak sama jawabnya kan? Alkitab katakan tadi sesuai dengan bagiannya. Jangan ambil bagian orang lain, jangan ambil bagian Tuhan. Saudara berhak menikmati apa yang menjadi bagiannya. Orang Kristen harus hidup sederhana, apalagi pendeta. Jangan pakai barang mewah-mewah. Tuhan Yesus juga hidup sederhana. Tuhan Yesus juga pakai baju gak pernah ganti. Lihat aja semua di foto-fotonya kan. Makanya hidup sederhana. Apa adanya, apalagi pendeta. Nah, saudaraku, kalimat ini sering diucapkan sebagai sindiran. Ya. Bahkan sebagai penghakiman untuk seseorang. Malah saya lihat di gereja lain, saudaraku, kalau orang ke gereja itu sengaja datang terlambat dengan semua kemewahan yang dipakai yang bunyi kerincing-kerincing gitu ya. Salomo berkata begini, saudaraku. Orang yang bekerja
saya simpulkan dari pembacaan tadi ya. Orang yang bekerja, orang yang berjerih lelah karena bekerja, berhak menikmati berkat dan kekayaan yang menjadi bagiannya. Amin. Ingat itu, ya. Orang yang bekerja, orang yang berjerih payah, berhak menikmati berkat dan kekayaan yang menjadi bagiannya. Saudara senang mendengar kalimat ini? Jadi jangan rasa bersalah ya. Saudara kalau pulang gereja ini terus mau menikmati berkat Tuhan, ada mie Medan, ada mie Banyumas, apa lagi? Kok saudara mendadak lupa semua sih? Ya. Saudara berhak menikmati. Ya. Kita semua berhak menikmati yang menjadi bagian kita. Dan Amsal atau Salomo katakan menikmati berkat itu adalah karunia Tuhan. Ya, sebab ada orang yang diberkati nggak bisa menikmati. Ada nggak? Ada, banyak saudaraku. Diberkati, kekayaannya melimpah. Makan tuh nggak boleh pakai garam, enak gak sih? Minum nggak boleh pakai gula. Enak nggak sih? Menikmati nggak sih? Kalau dia bilang, tapi saya senang, saya menikmati, saya bahagia. Tanya dulu pernah menikmati makan yang pakai garam nggak? Pernah. Dulu pernah menikmati minum kopi pakai gula nggak? Pernah. Bohong kalau sekarang dia bilang ini enak, sedap gitu. Menikmati berkat dengan cara yang bertanggung jawab. Ini penting, saudaraku. Menikmati berkat dengan cara yang, kita baca sama-sama, 2, 3. Menikmati berkat dengan cara yang bertanggung jawab. Ya, kita diberi tanggung jawab untuk mengatur, tadi dikatakan, ya, sudah dihafal. Mengelola apa yang Tuhan percayakan pada kita. Tadi juga sudah disebut, ada bagian yang benar-benar milik kita. Ada bagian yang kita merasa berhak itu punya kita, tapi sebenarnya bukan. Ya. Jadi ada bagian yang benar-benar milik kita, yang dipercayakan pada kita. Selain yang milik Tuhan dan milik orang lain yang Tuhan juga titipkan pada kita. Artinya kita berhak untuk menikmati yang benar-benar bagian kita. Yang perlu diingat adalah kita harus mempertanggungjawabkan. Setiap rupiah kita harus pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan atas berkat-berkat tersebut. Boleh enggak? Ya, boleh enggak kita bersenang-senang? Saudaraku, oh hedon banget tuh pendeta. Gitu saudara, kan pendeta paling disorot ya. Hedon banget tuh pendeta. Oh pendeta materialistis. Saudaraku, berhak enggak sih? Saya suka masak saudaraku ya. Kalau habis masak saya makan. Wih makan duluan. Saya bilang, Alkitab bilang orang yang memerah susu berhak minum susunya duluan. Jadi kalau saya masak, saudara lapar ya. Saudara lapar. Jadi apa yang kita punya, kita berhak menikmatinya. Termasuk untuk kesenangan. Nah, yang kedua menikmati dengan cara yang benar. Tadi dengan cara yang bertanggung jawab, ini dengan cara yang benar. Perhatikan ini, jika memperolehnya dengan cara yang benar, menikmatinya juga pasti dengan cara yang benar. Ada orang yang mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, akan menikmatinya juga biasanya dengan cara yang tidak benar. Jadi saudaraku, soal berkat itu bukan bagaimana menggunakan saja yang harus dipertanggungjawabkan. Mendapatkannya harus dipertanggungjawabkan. Saudaraku, bagaimana kita menikmati dengan cara yang benar? Kita bisa nikmati berkat bersama keluarga, makan bersama keluarga, rekreasi. Kalau sekarang bilangnya apa saudaraku? Healing. Makanya kalau habis gajian gereja kosong karena jemaat healing, kata Pak Pendeta. Silakan menikmati berkat. Nah, saudara sekarang di garis ini saudara boleh tangkap itu dulu. Tangkap itu dulu. Boleh rekreasi, healing bersama keluarga. Hal seperti itu bukan berfoya-foya.
atau pemborosan. Bukan, saudaraku. Karena firman Tuhan bilang, yang berjerih payah berhak menikmati. Jika ada berkat, nikmati. Jika ada berkat, nikmati. Tetapi saudaraku, lakukanlah semua itu dalam koridor tetap memuliakan Tuhan. Kalau saudara menikmati dan gak pernah ke gereja, ya terserah saudara, pahamilah apa itu memuliakan Tuhan apa enggak. Gitu. Saudara bertanggung jawab enggak untuk berkat? Kalau saudara menikmati yang bukan bagian saudara, memuliakan Tuhan enggak? Saudara bisa pilah-pilah sendiri. Yang terakhir saudaraku, menikmati berkat dengan tetap menjaga hati. Ya. Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tetap menjaga hati. Jadi saudaraku, dalam menikmati berkat dan kekayaan dari Tuhan, kita tetap harus jaga hati. Ya, karena dari hati akan keluar semua yang baik atau yang buruk. Karena itu hati dipelihara supaya yang keluar hanya yang baik, yang jelek tidak ada di hati. Nikmati berkat Tuhan dan tetap menjaga hati. Yang kita lakukan adalah untuk semuanya itu tetap memuliakan Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak jadi cemoohan bagi orang lain, sehingga kita tidak terjerat juga dalam pemborosan dan keduniawian. Kita enggak terjerat dalam hedonisme. Kita enggak terjerat dalam hal-hal yang tidak baik. Sebab hati kita jaga. Inilah yang Paulus katakan, segala sesuatu boleh, enggak dilarang. Tetapi apakah sesuatu itu memuliakan Tuhan? Ya kan? Semua boleh. Ya. Tapi apakah semua itu memuliakan Tuhan? Kita menganut paham kita orang bebas. Tapi bukan bebas sebebas-bebasnya. Bukan freedom to be free. Ya. Kita bebas tapi ada ukuran-ukurannya. Apakah itu memuliakan Tuhan, apakah itu berguna, apakah itu nanti tidak menjadi batu sandungan dan lain-lain. Kita baca satu ayat, 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik untuk dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Saudaraku, inilah yang Tuhan katakan, kumpul di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Tapi ayat berikutnya apa saudaraku? Kumpulkanlah harta di sorga. Di sini dikatakan, dengan demikian kalau suka berbagi, memberi, berbuat baik, kaya dalam kebajikan, dengan demikian mengumpulkan harta bagi dirinya untuk masa yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi saudaraku, peringatkanlah agar mereka, siapa mereka itu saudaraku? Ayat 17 yang mengatakan mereka itu adalah orang kaya yang diberkati. Ya. Kita adalah orang-orang yang diberkati, dan kita dianjurkan, kalau ayat ini mengatakan diperingatkan, agar berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian kita punya harta di sorga, sehingga di mana ada harta kita, di situ ada hati kita. Tambatkanlah hatimu di sorga, yang di bumi akan kita tinggalkan. Satu hari kita akan menikmati semua yang indah bersama Tuhan. Jadilah kaya dan bahagia di dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi saudaramu, dan bagi rekan-rekan serta orang lain. Kita pasti menikmati apa yang namanya kebahagiaan. Blessing, blessing, dan blessing. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, kita sama-sama berdiri. Masing-masing kita telah merasakan bagaimana Tuhan pelihara
Dan itu tidak bisa diukur dari jumlah. Sehingga sebenarnya rasa cukup itulah yang membuat kita bisa menikmati berkat. Rasa cukup itulah yang bisa membuat kita menikmati kekayaan. Bukan jumlah, tapi rasa cukup membuat kita bisa bersyukur, kita berterima kasih. Kita tidak dihantui oleh rasa takut, kita tidak dihantui oleh rasa khawatir, karena kita tahu siapa pemelihara hidup kita, siapa sumber berkat bagi kita. Bertanggung jawablah untuk berkat yang Tuhan percayakan. Nikmatilah berkat dengan cara yang benar dan bertanggung jawab, sehingga Tuhan dimuliakan. Jaga hatimu, jangan dikotori oleh berbagai keinginan yang salah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Berlindung dalam segala kelimpahan, mulai besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah besar
Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati dari awal sampai selesainya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami merasakan bagaimana Tuhan yang selalu menjaga, memelihara hidup kami, mencukupkan, bahkan mungkin bagi beberapa orang bisa disebut kaya, tapi kami tidak peduli dengan itu semua. Kami merasakan bahwa Tuhan memelihara dan membuat hati kami, jiwa kami dipuaskan dengan pemeliharaan Tuhan, dan bagi kami itulah kekayaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati seluruh jemaat. Tuhan berkati dengan sukacita, damai sejahtera. Tuhan berkati jemaat dengan dicukupkan apa yang diperlukan. Bahkan ada beberapa keinginan yang memang diperlukan, Tuhan juga mencukupkannya dan menggenapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus berkati pelayan-pelayan Tuhan pagi ini. Tuhan membuat hati mereka penuh sukacita. Berkati rumah tangganya, berkati karirnya, berkati pendidikannya, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini buat Papa dari saudara kami, Bapak Krismiadi yang dirawat di RSPP karena infeksi pasca operasi. Tuhan Yesus tolong nyatakan kuasa-Mu. Dari tempat ini kami bersatu hati, berdoa buat orang tua dari Pak Krismiadi. Kami berseru mohon pertolongan Tuhan. Dan segala gangguan penyakit, gangguan kesehatan, infeksi pasca operasi kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dan pergi dari tubuh orang tua Krismiadi. Darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus sembuhkan dan pulihkan. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan pulang, kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami semua. Kami bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Kami bisa menikmati berkat Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan yang diberikan dengan hati tulus dan cinta kepada Tuhan. Persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Dari itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan dari sorga Tuhan melimpahkan segala berkat dan kebaikan damai sejahtera sehingga anak-anak-Mu semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima